符是毒。Namun sebelum dia bisa pergi, Yu Hongye dan dua bawahannya telah tiba di sana. Ranah Yu Hongye berada di atas Sheng Yan, yang membuat Sheng Yan dengan mudah dikalahkan oleh Yu Hongye. Kemudian Yu Hongye bertanya, siapa orang di belakangmu? Dan Sheng Yan pun menjawab bahwa orang di belakangnya adalah Ye Peng dari keluarga Xiao. Dan setelah mengatakan itu, Sheng Yan pun dieksekusi di tempat. Kemudian Master Sekte Yu Hongye memerintahkan bawahannya untuk membawa Nang Honglin. Kemudian dia berbalik untuk pergi menuju ke keluarga Xiao. Kekuatan hitam berubah menjadi Dauki hitam dan Ye Peng mengalami kesulitan untuk bisa mengendalikan Dauki hitam ini. Untuk mengendalikannya, Ye Peng perlu menemukan pil jiwa sesegera mungkin. Namun di saat itu seorang pemuda nampak memprovokasi Ye Peng dengan mengatakan bahwa bukan hanya kamu yang merupakan ranah bidan legendaris, dan dia meminta Ye Peng untuk jangan sombong. Pemuda ini bernama Bai Wuyou. Dia adalah orang suci pertama dari Istana Dao Sembilan Surga. Ye Peng pun cukup penasaran bagaimana jenius muda ini bisa lolos dari penargetan Istana Dao Sembilan Surga. Tetapi Ye Peng tidak terlalu berpikir banyak karena pemuda ini memprovokasinya. Maka Ye Peng pun langsung melayangkan serangannya. Tidak tanggung-tanggung Ye Peng langsung merilis dauki hitamnya. Dan Bai Wuyou pun langsung dibuat mati langkah. Tetapi ini hanyalah serangan peringatan dari Ye Peng. Dan dia tidak berniat untuk membunuh orang. Kemudian Ye Peng pun pergi dari sana. 你是这个低调行事，也没被信任的人。 Tetapi setelah pergi cukup jauh, terlihat Ye Peng langsung menyemburkan seteguk darah dan dia terluka. Ye Peng terluka karena dia memaksakan dirinya untuk mengendalikan kekuatan dauki hitam. Setelah itu Ye Peng pergi ke aliansi 100 herbal. Terlihat murid Dr. Yu memberikan obat kepada seorang penatua. Penatua ini bernama Penatua Yao, dan Penatua Yao ini juga merupakan penatua agung dari aliansi 100 herbal. Ye Peng lalu mengatakan bahwa penggunaan obat jangka panjang akan merusak tubuh, sehingga pemurnian diperlukan sebelum bisa digunakan. Ye Peng lalu memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa maksud tujuannya ke sini adalah untuk mencari ramuan jiwa. Penatua Yao mengatakan bahwa Ye Peng boleh mengambil pil jiwa apapun, tetapi Penatua Yao hanya ingin tahu tentang apa yang disebut pemurnian. Sesaat Ye Peng menyadari bahwa Penatua Yao ini telah diracun, Ye Peng kemudian menjelaskan tentang pemurnian, dimulai dari mengeluarkan tungku pil, mengeluarkan bahan-bahan, mengeluarkan api spiritual, dan itulah yang disebut pemurnian. Segera sebuah pil pun terbentuk dari pemurnian Ye Peng. Kemudian Ye Peng langsung memasukkan pil tersebut ke mulut Penatua Yao. 这寒毒，但长久下去，在下叶枫，这个叫做丹鹅。 Ye Peng menjelaskan bahwa pil ini dapat membantu menghilangkan kotoran di tubuh Penatua Yao. Benar saja, semua kotoran yang ada di tubuh Penatua Yao keluar yang berupa angin berwarna kuning. Ye Peng tidak menyangka akan ada banyak kotoran di dalam tubuh Penatua Yao. Hasil ini membuat Penatua Yao terkejut. Dia pun segera memanggil semua penatua aliansi 100 herbal untuk berkumpul. 2 jam kemudian, banyak penatua aliansi herbal telah berkumpul di lapangan. Penatua kedua dan penatua ketiga nampak juga meminum pil dari Ye Peng. Dan seketika banyak kotoran-kotoran yang telah menumpuk di dalam tubuh mereka pun semuanya keluar. Ye Peng lalu mengatakan bahwa pil ini hanya bisa mengeluarkan kotoran di dalam tubuh. Tetapi untuk bisa sembuh dari racun, para penatua harus berhenti untuk mengkonsumsi obat ini. Para penatua pun langsung bertanya-tanya apakah selama ini obat ini telah meracuni mereka. Sementara Ye Peng tatapannya langsung tertuju kepada murid Dr. Yu. Ye Peng mencurigai bocah ini dan Ye Peng langsung menebak bahwa murid Dr. Yu ini sebenarnya adalah ketua Aula Hitam. Bocah itu pun langsung terkejut bagaimana mungkin Ye Peng bisa mengetahui identitasnya. Tetapi Ye Peng langsung menegaskan bahwa sebelumnya dia hanya menebak saja. Tetapi sekarang Ye Peng sangat yakin akan tebakannya tersebut.
Pada akhirnya, pertempuran antara Ye Peng dan bocah yang merupakan pemimpin Aula Hitam itu pun terjadi. Sementara para penatua aliansi 100 Herbal nampak tidak menyangka bahwa bocah yang selama ini ada di antara mereka ternyata memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Mereka pun langsung khawatir apakah Ye Peng bisa melawannya atau tidak. Di saat bertarung, bocah itu mengatakan bahwa elemennya adalah air dan itu tidak bisa dilawan oleh elemen es. Tetapi ternyata tebakan bocah itu salah. Dan dia menyadari bahwa Ye Peng adalah praktisi dengan elemen es dan elemen guntur. Tetapi bocah itu masih salah dan Ye Peng pun langsung menampilkan 3 elemennya, yaitu elemen api, elemen es, dan elemen guntur. Mendapati hal itu, bocah itu pun langsung terkejut. Namun walaupun dia terkejut, bocah itu nampak tidak panik, yang mana ternyata dia masih belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Di mana sekarang bocah itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun kemudian Ye Peng berhasil memblokir serangan sebenarnya dari bocah itu dan juga berhasil menjebak bocah itu di dalam formasinya sehingga bocah itu pun tidak bisa bergerak. Ye Peng kemudian mendekati bocah itu bermaksud untuk mengorek informasi dari bocah itu, tetapi hal yang tidak terduga terjadi, yang mana bocah pemimpin Aula Hitam itu menghancurkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membiarkan jiwanya melarikan diri. Sesaat kemudian Xiao Lingling datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabarkan bahwa keluarga Xiao diserang oleh Sekte Baisan. Karena ketua Sekte Baisan sangat yakin bahwa Ye Peng lah yang telah memusnahkan keluarga Nangung. Xiao Lingling meminta agar Ye Peng segera pergi dari kota ini untuk menyelamatkan diri. Pergi sendiri untuk menyelamatkan nyawa sendiri tentu saja itu bukanlah karakter Ye Peng. Ye Peng pun mengatakan untuk jangan khawatir dan serahkan sisanya kepadanya. Ye Peng kemudian menitipkan Xiao Lingling kepada aliansi 100 Herbal, sementara dirinya sendiri langsung bergegas menuju ke markas keluarga Xiao. Xin berpindah ke markas keluarga Xiao. Terlihat banyak orang dari keluarga Xiao telah terbunuh dan hanya Tuan Xiao yang masih bertahan dan melawan orang-orang dari Sekte Baisan. Ye Hongye berkata, untuk apa bertahan? Lebih baik serahkan Ye Peng, dan mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa Tuan Xiao. Namun bagi Tuan Xiao, menyerahkan Ye Peng itu mustahil, karena Ye Peng telah menyelamatkan hidupnya. Alhasil baku hantam tak seimbang pun kembali berlanjut. Benar saja, baku hantam berlangsung sangat sebentar karena Tuan Xiao tidak bisa bertahan lama di bawah gempuran mereka, yang membuat Tuan Xiao pun dikalahkan. Namun di saat Tuan Xiao akan dieksekusi, tiba-tiba sebuah serangan melayang dari kejauhan langsung memblokir Yu Hongye, juga yang lainnya, disusul dengan kemunculan Ye Peng yang langsung berdiri di depan Tuan Xiao. Melihat kedatangan Ye Peng, Tuan Xiao cukup terkejut karena sebelumnya dia telah memerintahkan Xiao Lingling untuk memberitahu Ye Peng agar segera pergi dari kota ini untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Ye Peng kemudian mengatakan untuk jangan khawatir dan serahkan sisanya kepadanya. Ye Peng lalu memberikan sebuah pil pemulihan untuk Tuan Xiao. Di sisi lain Yu Hongye mengatakan bahwa bocah ini tidak merasa bersalah sedikit pun setelah memusnahkan keluarga Nangung, dan bocah ini memang sangat kejam. Tetapi Ye Peng kemudian mencibir bahwa kalian semua sangatlah bodoh, hanya mendengar sebuah rumor, tetapi kalian langsung mempercayainya. Pada akhirnya baku hantam antar Ye Peng dan satu sekte pun terjadi. Pada awalnya Ye Peng berhasil memblokir setiap serangan mereka. Tetapi kemudian Ye Hongye dan para bawahannya langsung merilis sebuah teknik bernama teknik penguncian roh. Tuan Xiao langsung mengingatkan Ye Peng agar berhati-hati karena ini adalah teknik rahasia dari Sekte Baisan. Benar saja di bawah teknik penguncian roh ini,
Ye Peng langsung terkunci dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Karena Ye Peng sulit untuk dihadapi, Ye Hongye pun memutuskan akan membunuh Tuan Xiao terlebih dahulu. Menurutnya, orang jahat seperti keluarga Xiao harus dimusnahkan. Ye Peng kemudian bertanya, siapa yang memberimu hak untuk memutuskan siapa yang jahat? Ye Hongye pun menegaskan, tentu saja kekuatan. Kekuatanlah yang memutuskan segalanya. Ye Peng langsung mengerti ini. Dia tersenyum menyeringai dan langsung mendesak kekuatan hitam di dalam tubuhnya. Dan seketika terlepas dari belenggu teknik penguncian roh. Teknik Yin dan Yang dirilis oleh Ye Hongye, tetapi itu dapat dengan mudah diblokir oleh kekuatan hitam. Ye Hongye benar-benar tidak percaya. Dia kemudian menyerang lagi, tetapi semua serangannya diblokir oleh Ye Peng. Kekuatan hitam ini begitu kuat, dan pada akhirnya Ye Hongye pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Tuan Xiao menyadari bahwa Ye Peng tidak mampu mengendalikan kekuatan hitam itu dan sepertinya Ye Peng telah kehilangan kesadarannya. Ketika Ye Peng akan membunuh Ye Hongye, tiba-tiba kekuatan dauki putih keluar dari kening Ye Peng dan langsung membantu Ye Peng mendapatkan kesadarannya kembali. Tuan Xiao juga menyadari bahwa kekuatan putih itu sebenarnya bisa menekan kekuatan hitam yang aneh itu. Ye Peng langsung meminta Ye Hongye untuk pergi dari sini sebelum dia kehilangan kesadarannya lagi. Ye Hongye pun memanfaatkan kesempatan itu dan langsung pergi dari sana. Di perjalanan kembali, Ye Hongye mengatakan bahwa dia harus mengumpulkan seluruh kekuatan Sekte Baisan untuk membunuh Ye Peng untuk menghilangkan masalah di masa depan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka disergap oleh binatang iblis tingkat tinggi yang disebut Roh Lior. Binatang iblis itu mengatakan bahwa siapapun yang telah menyinggung Tuan Muda Ye Peng maka harus mati. Segera binatang iblis itu pun langsung membunuh Ye Hongye dan dua bawahannya. Sementara satu bawahan dibiarkan pergi untuk mengabarkan berita ini kepada Sekte Baisan dan membuat Sekte Baisan semakin dendam kepada Ye Peng. Scene berpindah ke tempat rahasia Istana Dao Sembilan Surga. Terlihat binatang iblis Roh Lior itu memberi kabar kepada seseorang bernama Di Sa. Dia merupakan inspektur Istana Dao Sembilan Surga. Binatang iblis Roh Lior itu mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya dan juga telah membawa tubuh roh dari pemimpin Aula Hitam. Roh jiwa dari pemimpin Aula Hitam itu pun memohon ampun atas kegagalan misinya dan meminta untuk diberi tubuh baru lagi. Akan tetapi, alih-alih memberinya tubuh baru, karena pemimpin Aula Hitam ini sudah tidak berguna, Di Sa pun langsung mengeksekusinya di tempat.